Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode keempat. Di episode 4 ini kita masih melanjutkan renungan yang berkaitan dengan kehidupan nyata kita di dunia ini, tetapi dalam perkenanan Tuhan. Kalau merefer ke Yakobus 4 ayat 17, memanglah harus kita akui standar Allah tentang dosa sedemikian tinggi. Marilah kita melihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 17 ini merupakan standar dosa yang terjadi masih di dalam pikiran manusia. Bentuk dosa yang belum terwujud keluar, sehingga tidak dapat dilihat mata manusia. Bila melihat standar dosa ini, maka kita tidak usah lagi sibuk mencari dan menilai dosa apa yang dilakukan orang lain. Melainkan kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu mengenali batas keinginan Tuhan atau iblis, agar kita mampu menempatkan diri. Mengenai hal ini, saudara semua dapat mengikutinya di video saya yang ada linknya di kolom deskripsi dengan judul Mengenali Garis Pemisah Antara Keinginan Tuhan atau Iblis. Dari Yakobus 4 ayat 17 ini, Alkitab dengan tegas mengatakan, semua orang sudah berdosa. Tidak ada yang tidak. Allah tahu ini semua. Karena itu, fokus Allah adalah menyembuhkan hati manusia yang sudah beralih fungsi sebagai pabrik dosa. Konsekuensinya, kita jangan memiliki pemikiran mencegah dosa masuk ke dalam diri kita dengan cara menjauhkan diri dari orang-orang yang di mata kita berdosa. Itu tidak berguna. Dikarenakan sekali lagi kita katakan semua orang sudah berdosa. Atau memang kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, sehingga kita hendak mengelompokkan orang pada dosa kecil, sedang atau dosa besar. Alangkah naifnya kita. Kita sudah membuat kasta-kasta manusia. Padahal dari Yakobus 4 ayat 17, dosa yang seperti itu sudah pasti, kembali saya ulangi, sudah pasti ada di dalam diri tiap orang. Bila kita mengingkari kitab Yakobus ini, sebenarnya kitalah manusia yang paling munafik. Dan saya tidak tahu, kita termasuk kategori kasta yang mana. Bisa jadi kita sudah berada pada kasta dosa yang paling tinggi karena mencoba menipu Tuhan. Inilah yang membedakan agama kita dengan agama saudara sepupu kita. Kalau agama kita, segala perbuatan baik kita berangkat dari hasil membenahi hati yang sudah diperbaharui Roh Kudus,
sebagai konsekuensi sudah menerima keselamatan. Sementara mereka terus sibuk mencari keselamatan melalui perbuatan mereka, sekalipun tanpa perubahan hati. Ketidaksadaran mereka pada hati yang sudah rusaklah yang membuat mereka hanya sekedar berbuat dengan memberi atau membantu demi mendapat pahala sorga. Semua tetap demi keuntungan diri sendiri dalam sebuah bayangan sorga yang semu. Marilah kita umat Tuhan mau merendahkan hati. Dengan menyadari itu semua, kita harus mengakui bahwa di dalam diri kita sendiri, dosa itu akan tetap ada sampai kita mati. Disinilah kita bersama-sama merenungkan sebuah kenyataan bahwa memang kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Tetapi Tuhan menuntut agar kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita adalah orang yang telah diselamatkan. Dan diperintah Tuhan sangat jelas. Seperti dia berkata kepada seorang perempuan berdosa, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Keselamatan dari Tuhan inilah yang harus merubah konsep berpikir kita. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir video kita ini, kita mendengar lagu Alkapela dengan judul "Setialah", lagu dari D.H. Engel, serta syair dibuat oleh A. Simanjuntak. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami sadar adalah manusia-manusia berdosa, dan kami sangat sadar bahwa kami hidup di dunia yang penuh dosa. Tetapi Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami agar dapat kami pakai menjadi tameng dosa di dalam diri kami. Di sepanjang kami masih Engkau perkenankan hidup di dunia ini. Kami tidak akan mampu dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu, kuatkanlah kami agar tidak goyah, sehingga kami dapat melalui semua cobaan hidup dan bersetia sampai mati hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep penebusan dosa sudah selesai dalam framing waktu Allah. Inilah maksud saya ketika mengatakan kita jangan berfokus dengan dosa lagi, tetapi berfokus menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Dengan berlaku setia, kita akan dimuliakan Yesus Kristus melalui pengudusan setelah kita mati, sehingga kita dilayakkan memperoleh mahkota kehidupan. Apakah sesederhana itu? Apakah ini berarti bahwa Allah menurunkan standar dosa? Sesungguhnya, memang sangat sederhana, dan sebenarnya Allah tidak menurunkan standar dosa. Sama sederhananya seperti dosa masuk ke dalam diri manusia. Yang membuat tidak sederhana adalah proses penyembuhan hati kita. Dokter ahli penyakit dalam yang bernama Yesus Kristus itu sudah menganalisa kejatuhan kita ke dalam dosa adalah melalui kesempurnaan kita sendiri sebagai konsekuensi makhluk yang sempurna yang memiliki kebebasan memilih jalan hidup. Sedikit saja pintu hati terbuka, maka dosa langsung menerobos. Selanjutnya, dosa dengan mudah menguasai hati seluruh manusia. Ya,
memang amat sangat mudah. Tetapi cara sebaliknya yang ditempuh Yesus Kristus adalah cara yang sangat sulit. Yesus Kristus membalik proses dengan tetap memberi pilihan kepada manusia untuk mulai mengikuti nasihat sang dokter untuk kesembuhan hati kita, dengan merubah cara menjalani hidup pada fokus dunia menjadi cara menjalani hidup pada fokus perkenanan Tuhan. Kesulitan sebenarnya sudah mulai terjadi sejak kita pertama sekali ingin melakukan hal tersebut. Karena konsekuensi menerima Allah artinya menyingkirkan keangkuhan hati agar Allah bisa menempatkan Roh Kudus sepenuhnya di dalam hati manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dari perenungan di banyak video kita, sebenarnya kita bisa melihat benang merah arti penebusan dosa. Allah menyelamatkan dunia ini melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan ini sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Hasilnya, dosa seluruh umat manusia sudah ditebusnya. Saya ulangi, seluruh umat manusia. Bahkan termasuk dosa manusia yang belum lahir. Dosa yang belum kita lakukan. Dosa yang ada di pikiran kita. Dosa yang terjadi di sepanjang hidup kita. Bahkan dosa yang kita sembunyikan di pojok hati terdalam kita. Semua itu sudah selesai. Dia hanya meminta kita mengakui seluruh dosa itu ke Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Sebagaimana diminta Rasul Yohanes di 1 Yohanes 1 ayat 9 serta 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Marilah kita membacanya. Dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Inilah dasar saya untuk kembali mengatakan, jangan berfokus membuat dinding pemisah untuk menghindari dosa. Itu tidak berguna. Karena Allah tidak mengingat-ingat dosa, tetapi menuntun kita menuju mata air kehidupan. Sekalipun onak, duri, bahkan jurang yang dalam merintangi, Dia hanya ingin kita hidup di dalam pokok anggur Allah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu pun bila kita memang serius dalam melakukan pengakuan dosa kita. Dari mulai inilah kita menjalani hidup setia sampai mati. Apakah saudara masih menganggap ini mudah? Bila kita katakan mudah, berarti kita menerima Kristus dengan segala kesombongan kita atau keangkuhan kita. Rasul Yohanes mengingatkan 3 pintu utama jalur dosa masuk ke dalam diri manusia yang tidak berasal dari Bapa kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Marilah kita membacanya dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab
semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikianlah firman Tuhan. Bila keangkuhan hidup masih merajalela di dalam diri kita, maka yang dua lagi sudah pasti tetap akan berkuasa. Karena keangkuhan hidup berasal dari dalam hati, sementara yang dua lagi melalui panca indera. Sekalipun memang sulit, tetapi Roh Kudus akan menopang kita agar mampu melalui semua pencobaan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menganalogikan kehidupan manusia di tengah-tengah gelimang dosa pada saat ini, maka sebenarnya kondisi yang sama akan kita peroleh di zaman waktu Yesus Kristus masih hidup. Bahkan mungkin keadaan yang lebih rusak akan kita temukan di zaman Sodom dan Gomora. Dan bisa jadi lebih mengerikan di zaman ketika Allah murka dengan membinasakan seluruh dunia dengan air bah. Di zaman-zaman seperti itu kita melihat tetap masih ada orang yang hidup dalam perkenanan Allah. Apakah mereka orang-orang berdosa? Sudah pasti, karena Alkitab sudah mengatakannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa menjalani hidup di dalam perkenanan Tuhan bukan hal yang mustahil. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka mendapat perkenanan Allah? Pertanyaan ini terjawab juga berdasarkan kesaksian Alkitab. Sebagai contoh, bagaimana Stefanus yang dipenuhi karunia dan banyak melakukan mujizat, serta sebelum mati syahid dia memperoleh penampakan sorga. Juga Elia yang dilarikan kereta kuda berapi naik ke sorga. Juga Henok pada usia 365 tahun langsung diangkat Allah ke sorga. Kisah seperti ini banyak kita temukan di Alkitab. Bahkan Alkitab juga bersaksi akan semakin banyak kelompok orang benar ini dari segala zaman. Mereka mendapat mahkota kehidupan karena menjalani hidup di dunia ini dengan cara bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita. Apakah mungkin keajaiban itu akan berlaku juga sampai sekarang ini? Bila kita melihat Alkitab dari perumpamaan panen di hari Tuhan kelak tentang gandum dan ilalang yang menggambarkan manusia yang diperkenan Allah dan yang tidak, maka dapat dipastikan keajaiban dari Tuhan tetap berlangsung setiap saat sampai dunia ini berakhir kelak. Itulah arti sebenarnya bahwa Yesus Kristus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Berdasarkan seluruh nubuatan di Alkitab yang telah digenapi, maka tentang janji Yesus Kristus akan menyertai kita semua, saya sangat percaya akan itu dan mengamini. Memanglah terasa oleh kita bahwa Roh Kudus tetap bekerja sepanjang kita menyertakan Dia di dalam diri kita. Inilah yang membuat saya mengimani juga bahwa sampai saat ini Tuhan tetap menjaga orang-orang kudusnya sampai sekarang dan sampai nanti hari Tuhan tiba, yaitu orang yang menjalani hidupnya dalam perkenanan Tuhan, apapun latar belakang dan profesinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan yang kembali muncul di dalam hati kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup di dalam perkenanan Tuhan?
Proses perubahan ini terjadi di dalam internal kita, dan kita sering tidak menyadari ini. Yang terasa adalah hati yang semakin damai. Prosesnya sangat alamiah dan akan semakin alamiah karena kita menuju ke kesempurnaan. Dampak semua ini akan dapat dirasakan orang lain. Kita memasrahkan kehidupan kita dengan meminta campur tangan Tuhan. Semakin dalam kita bergaul dengan Tuhan, maka segala karakter kita akan dipoles Tuhan dengan identitasnya yang semakin bersinar terang dari dalam diri kita. Inilah roh manusia kita. Roh manusia kita akan menguasai hati kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Di skala luar diri kita akan terlihat ketika melakukan segala pekerjaan kita, maka perbuatan kita didahului akal budi. Akal budi yang baik ini adalah produk hati nurani yang murni, yaitu roh manusia kita. Sebenarnya, Allah tidak akan pernah merubah karakter natural kita. Allah hanya memunculkan kembali akal budi di seluruh karakter kita. Sebuah tindakan yang luar biasa. Dikarenakan Allah membaharui kita dari sesuatu yang selama ini tenggelam di dalam hati manusia. Inilah hasil dari sebuah persekutuan yang erat antara roh manusia kita dan Roh Kudus untuk menyembuhkan hati kita dari kerusakannya sebagai pabrik dosa. Inilah tujuan sang dokter yang semakin mendekatkan manusia pada kekesempurnaan seperti awal penciptaan melalui akal budi. Dalam bahasa Alkitab, melalui pembaharuan akal budi kita. Inisiatif perubahan harus muncul dari kesadaran kita sendiri dalam memilih jalan hidup yang diperkenan Tuhan. Kuncinya hanya satu: menyingkirkan keangkuhan dari dalam diri kita. Saya sangat berharap kita semua mau menyadari hal ini, sehingga kita jangan mematut-matut diri di depan kaca demi membangun sebuah wibawa agar terlihat seperti orang yang telah diselamatkan. Tuhan tidak pernah meminta itu. Tetaplah di dalam karakter naturalmu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam dirimu. Maka engkau akan memperoleh cara pandang baru. Pikiran akan menjadi polos seperti anak kecil. Sekalipun umur kita semakin bertambah, tetapi hati dan pikiran semakin bersih sampai Tuhan menjemput kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita lupa, sebelum kematian menjemput kita, kita dituntut Tuhan tetap menjalankan seluruh tugas kita di dunia ini. Jangan melarikan diri dari tugas dengan alasan pelayanan, dan pelayanan. Tugas kita baik di tempat pekerjaan atau di rumah, sebesar atau sekecil apapun, semua nilainya sama. Semua itu pelayanan juga. Mengapa saya sebut pelayanan? Karena dengan karakter yang sudah diperbaharui Tuhan, orang dapat melihat ada hal yang baru di dalam diri kita. Sekalipun kita tidak menyadari ini, tetapi mata batin orang lain dapat melihat. Inilah bentuk kesaksian seorang Kristen, melayani ketika sedang bekerja dimanapun. Apakah kita harus takut kehilangan bisnis? Saya tidak melihat ada korelasinya secara real. Yang pasti, di dalam hati yang bersih ada trust atau kepercayaan.
Di dalam trust ada pemberian wewenang. Di dalam wewenang juga akan ada hak dan penghargaan. Bila ada penolakan terhadap trust, maka di situ ada sesuatu, sebaiknya menghindar. Kita mencari celah yang baik dengan tidak mengorbankan trust. Dan celah ini akan semakin banyak terlihat dikarenakan dengan hati yang bersih, peluang-peluang akan semakin mudah kita pelajari. Jadi, kita tidak boleh meninggalkan tugas kita selagi masih diberi Tuhan waktu. Sama halnya dengan kebahagiaan. Tugas dan kebahagiaan di dunia ini adalah berkat dan karunia Tuhan. Kita tidak berhak untuk menolak pemberian Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca sedikit firman Tuhan di kitab Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Hidup bergaul dengan orang berdosa adalah hidup yang tidak terhindarkan di dunia ini. Dan itulah hidup yang terjadi setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Artinya, hidup yang sama juga seperti yang dia alami oleh seluruh umat Tuhan di segala zaman. Karena itu, jangan berlaku menjadi manusia yang tampak suci dengan menjauhkan diri dari manusia kebanyakan. Itu perbuatan yang sangat fatal. Yesus Kristus sudah sedemikian nyamannya di sorga. Di sana tidak ada dosa sama sekali, tidak ada kesakitan, tidak ada duka nestapa. Semua bahagia dan indah. Tetapi dia turun ke dunia ini dengan sengaja. Karena dia tahu seluruh umatnya telah jatuh ke dalam dosa. Dia bekerja menyelamatkan umatnya dari kematian kekal. Dia memilih jalan bergaul dengan manusia pendosa untuk menyampaikan pesan sorgawinya. Inilah dokter yang sebenarnya dokter. Dengan mencontoh kehidupan Yesus Kristus kita paham. Sekali lagi harus saya katakan, bergaul dengan manusia pendosa adalah satu hal yang tidak terhindarkan. Karena kita masih hidup di dunia ini. Yang penting dalam bergaul harus berdampak bagi mereka sebagai buah keselamatan yang sudah kita terima. Harus kita ingat, keselamatan yang kita peroleh harus berdampak keselamatan juga bagi orang lain. Inilah iman yang hidup. Tetapi kita harus tetap sadar, berperan sebagai pengingat terhadap sebuah tindakan salah tidak selalu berbuah manis. Bahkan cenderung orang lain membenci kita. Firman Tuhan, dunia membencinya. Jadi sangat wajar. Itu pun akan terjadi juga pada kita. Tetapi itu akan lebih baik daripada kita hidup dalam sangkar emas yang kita buat menjadi menara gading kita. Menara yang tidak berguna sama sekali, yang memperlihatkan iman yang mati. Bagaikan kita berada pada ranting pokok anggur Allah, tetapi tidak berbuah, akan dipangkas dan dibuang ke api. Sekali lagi, kita dituntut Allah memakai keselamatan di sepanjang hidup kita. Allah menuntut kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Kita dimampukan Tuhan melakukan itu. Karena sekarang kita sudah memahami
Hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa tidak berarti kita turut melakukan dosa. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu bukan hal yang mudah bagi kami yang lemah. Kuatkan kami Tuhan, agar kami selalu di dalam kasih penyertaan Tuhan, hingga di akhir hidup kami setia dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak dengan menikmati alunan lagu penguatan.